warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai researcher izin mempresentasikan terkait analisis perbandingan jurnal yang bertopik perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, itu di dalam mata kuliah Introduction to Cyber Security and Law. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Pak Eri Arianto. Lalu di sini ada daftar isi. Yang pertama ada profile, landasan teori, lalu tabel perbandingan. Yang keempat ada langkah strategis dan langkah taktis. Kelima, harapan ke depan, dan keenam yaitu terakhir penutup. Ya, ini sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Elha Cunadi Lukman dari Universitas Pakuan, Prodi Bisnis Digital dengan NPM 0231230448 dari kelas 3C. Yang pertama yaitu ada landasan teori. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang menjamin hak privasi individu atas data pribadinya. Data pribadi meliputi informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nik, hingga data biometrik. UU PDP mengatur pengendalian data berdasarkan prinsip transparansi, persetujuan, batasan tujuan, keamanan, dan akuntabilitas. Pengendali data wajib menjaga kerahasiaan, mencegah penyalahgunaan, dan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran. Sanksi administratif, pidana, dan denda dikenakan bagi pelanggar untuk memastikan perlindungan privasi dan mendukung ekosistem digital yang aman. Ya, di sini ada tabel perbandingan. Yang pertama yaitu berjudul Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional yang ditulis oleh Ade Rizky Saputra. Rumusan masalahnya, bagaimana perlindungan data pribadi menurut hukum internasional. Tujuan penelitiannya mengkaji aspek perlindungan data pribadi menurut hukum internasional dan tantangan yang dihadapi. Cakupan penelitiannya yaitu analisis hukum internasional, instrumen hukum, dan perbandingan negara. Lalu yang kedua yaitu ada jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, yang ditulis oleh Mohbagas Fadli Dil Ikram dan Badrut Tamam. Rumusan masalahnya, bagaimana perlindungan hukum hak privasi warga negara Indonesia terhadap kebocoran data pribadi. Tujuan penelitiannya mengkaji perlindungan hukum hak privasi warga negara Indonesia terkait kebocoran data pribadi dan kewenangan pihak berwenang. Lalu cakupan penelitiannya yaitu analisis regulasi di Indonesia dan tantangan dalam implementasi. Lalu yang ketiga ada jurnal berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 yang ditulis oleh Nimade Dwi Gayatri Putri, Niluh Made Mahendrawati, dan Nimade Puspa Sutari Ujianti. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. Tujuan penelitiannya meneliti perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia dan efektivitas UU PDP. Lalu cakupan penelitiannya yaitu analisis UU PDP dan dampaknya terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang keempat yaitu ada berjudul Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial yang ditulis oleh Eliezer Nathaniel Gede Putra Aryana dengan rumusan masalah, apa saja kewajiban korporasi dalam perlindungan data pribadi pengguna layanan jejaring sosial. Tujuan penelitiannya mengkaji kewajiban hukum internasional dan perlindungan data pribadi dalam konteks layanan jejaring sosial. Lalu cakupan penelitiannya yaitu analisis instrumen hukum internasional dan tanggung jawab korporasi dalam perlindungan data. Lalu yang terakhir, jurnal kelima yaitu berjudul Implementasi Perlindungan Data Pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
yang ditulis oleh Robby Winatase. Rumusan masalahnya yaitu apa saja regulasi mengenai perlindungan data pribadi menurut UU No. 27 tahun 2022 dan apa saja kendala dalam implementasinya. Tujuan penelitiannya menganalisis regulasi perlindungan data pribadi dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi UU No. 27 tahun 2022. Dan dengan cakupan penelitian, analisis hukum normatif terhadap UU PDP serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum tersebut di Indonesia. Ya, penjelasan tambahannya yaitu jurnal pertama oleh Adi Rizky Saputra menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks global dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara. Lalu, yang kedua oleh Mobagas Fadli dan Badrut Amal, fokus pada aspek hukum di Indonesia, terutama dalam konteks kebocoran data pribadi. Yang ketiga oleh Nibade Dwi Gayatri dan kawan-kawan, meneliti secara mendalam tentang UU PDP dan bagaimana regulasi tersebut diterapkan di Indonesia. Yang keempat oleh Eliezer Nathaniel dan IGD Putri Aryana, mengkaji kewajiban korporasi dalam konteks perlindungan data pribadi di media sosial. Lalu jurnal yang ditulis oleh Robby Winatase menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU PDP dan bagaimana hal ini berhubungan dengan regulasi internasional. Lalu di sini ada langkah strategis dan taktis. Yang pertama, langkah strategisnya yaitu pengesahan dan penegakan UU Perlindungan Data Pribadi. Dengan mempercepat pengesahan UU PDP, sosialisasi dan pelatihan untuk aparat dan masyarakat. Kedua, yaitu dengan penguatan kewenangan lembaga pengawas data. Seperti menyusun prosedur standar untuk menangani pelanggaran data, meningkatkan anggaran dan sumber daya lembaga pengawas. Yang ketiga yaitu dengan pendidikan dan kesadaran publik, kampanye publik melalui media dan workshop, lalu integrasi materi perlindungan data dalam kurikulum pendidikan. Lalu yang keempat ada kerjasama internasional dengan partisipasi dalam forum internasional perlindungan data, kemitraan dengan lembaga internasional untuk pelatihan. Yang kelima yaitu pengembangan teknologi aman, mendorong adopsi teknologi enkripsi dan keamanan cyber, lalu kompetisi inovasi solusi perlindungan data. Lalu langkah taktisnya, yang pertama yaitu dengan audit dan penilaian risiko, dengan audit berkala untuk identifikasi risiko kebocoran data. Lalu yang kedua ada penyusunan kebijakan internal dengan pembuatan kebijakan pengelolaan data di organisasi. Yang ketiga dengan pelatihan dan sertifikasi, program pelatihan dan sertifikasi keamanan data untuk karyawan. Yang keempat, dengan penerapan teknologi keamanan, implementasi firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. Lalu yang terakhir, mekanisme pelaporan insiden dengan membangun sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran yang responsif. Langkah ini bertujuan meningkatkan perlindungan data pribadi secara komprehensif dan efektif. Lalu di sini ada harapan untuk kedepannya. Harapan untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Setiap individu berharap agar pemerintah, lembaga, dan perusahaan yang mengelola data pribadi dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi mereka. Regulasi seperti undang-undang perlindungan data pribadi diharapkan dapat diterapkan secara tegas untuk mencegah penyalahgunaan data yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan literasi digital. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, perlindungan data pribadi di Indonesia dapat terwujud, menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam ekosistem digital. Lalu di sini ada penutup. Data pribadi adalah bagian dari identitas kita. Melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam dunia yang semakin terhubung, kesadaran dan tindakan kita adalah kunci untuk menjaga privasi dan keamanan. Ini adalah referensinya. Sekian dari saya, Lais Nadif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.